Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Minggu yang lalu kita telah merenungkan ayat-ayat dari pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dan sekarang akan membaca bersama-sama dari ayat 5 dan seterusnya. Kita membaca bersama-sama dari ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Janganlah kamu berkawan dengan mereka. Kita membaca sekali lagi dari ayat 4. Semua membaca ayat 4 sampai dengan ayat 7. Semua sekali lagi. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapan syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan berkatilah kami, berilah kesadaran dan kehausan jiwa kami untuk menerima sesuatu dari firman Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan jam ini di dalam tangan Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang hina ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, minggu yang lalu kita telah berbicara tentang kesucian di dalam seks. Saudara-saudara, Paulus tidak banyak memakai istilah seks. Tidak membicarakan secara langsung di bagian ini. Tapi bagian ini betul-betul dibicarakan tentang orang Kristen harus mempunyai hidup seksual yang berbeda dengan mereka yang bukan Kristen. Saudara-saudara, dan dia mengatakan jangan mengatakan kalimat-kalimat yang kotor, perkataan-perkataan mengenai seks yang dipermainkan sehingga mendatangkan semacam kesukaan yang najis. Karena itu bukan sesuai dengan tradisi dan dengan patron orang yang suci. Saudara-saudara sekalian, itu adalah hal yang tidak senonoh, yang tidak sesuai, yang tidak beres, yang tidak pantas. Istilah dipakai di sini tidak pantas. Tidak pantas dengan apa? Dengan satu sistem, tradisi, patron yang konsisten sebagai orang suci. Orang yang suci harus mempunyai corak hidup sesuai dengan kedudukan yang suci. Orang yang suci harus mempunyai mentalitas, konsep sesuai dengan pikiran orang yang suci. Orang suci harus mempunyai perasaan, emosi, cinta, benci sesuai dengan emosi orang suci. Orang suci harus juga mempunyai kesucian di dalam perkataan dan kelakuan sesuai cara hidup orang suci. Saudara-saudara, ini harus terus-menerus kita mengingatkan satu dengan yang lain. Tidak habis-habis. Karena apa? Karena orang Kristen adalah orang kudus yang Tuhan pakai sebagai saksi kesucian di dalam dunia ini. Jikalau orang Kristen hidup tidak suci, maka dunia ini masih mempunyai pengharapan apa? Jikalau orang Kristen hidupnya sama dengan mereka yang bukan Kristen, maka apa gunanya penebusan Yesus Kristus merubah hidup kita? Jikalau orang Kristen hidupnya tidak suci, bolehkah orang yang berada di kegelapan melihat contoh dan mendapatkan pengharapan keluar dari moral yang tidak beres itu? Saudara-saudara, di dunia ini begitu banyak orang belum Kristen, tapi di antara mereka ada sebagian adalah potensi panggilan dan orang potensial pilihan Tuhan. Sedang mereka mencari, sedang mereka menanti, sedang mereka mau mengetahui siapakah orang yang sungguh-sungguh mewakili Tuhan. Saudara-saudara,
Orang dicipta di dalam dunia menjadi wakil Tuhan ke dalam seluruh dunia alam semesta ini. Dan orang Kristen dipanggil menjadi wakil Tuhan di dalam seluruh umat manusia. Manusia dicipta untuk menjadi wakil Tuhan terhadap alam semesta. Orang Kristen ditebus menjadi wakil Tuhan di dalam seluruh umat manusia. Dengan demikian kedudukan kita itu sangat berharga, sangat tinggi dan anggun adanya. Kedudukan orang Kristen ada kedudukan yang sangat mulia dan hormat adanya. Biarlah setiap orang Kristen mengingat dan orang Kristen betul-betul memelihara diri di dalam kesucian. Karena ini merupakan tugas yang besar sekali. Saudara-saudara, berkali-kali saya berkata, karunia-karunia yang lain mungkin dipalsukan, tetapi kesucian tidak bisa palsu. Saudara-saudara, suci yaitu suci, hidup suci itu hanya datang daripada hidup Tuhan Allah sendiri. Setan boleh memakai karunia lidah yang palsu untuk menipu, mengkelabui banyak orang Kristen. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita melihat semua karunia yang lain mungkin dipalsukan oleh setan, maka satu hal yang menjadi zat ilahi, satu hal yang menjadi atribut Tuhan Allah sendiri, yaitu kesucian, itu tidak mungkin dipalsukan. Dan disitulah terletak sumber kekuatan, keberanian, dan kuasa untuk menantang segala penganiayaan dan segala kecelakaan yang mungkin tiba kepada orang Kristen. Saudara-saudara, orang yang suci mempunyai keberanian luar biasa. Orang suci mempunyai satu kekuatan luar biasa. Hidup di tengah-tengah orang yang suci tetapi juga rendah hati. Engkau akan rasa sungkan dan mempunyai perasaan takut dan tidak enak. Sudah apa? Jikalau engkau hidup di dalam dosa, langsung melihat perbandingan itu membuat engkau ditegur di dalam hatinya. Karena hadirnya satu orang suci itu akan menjadi satu kekuatan yang tidak kelihatan di dalam mempengaruhi satu drive of morality in society. Saudara-saudara, hadirnya dan eksistensinya seorang suci di masyarakat merupakan satu berkat besar yang tidak nyata dan tidak kelihatan di dalam mendorong seluruh umat manusia maju di dalam moral. Saudara-saudara, kesucian itu penting sekali. Dan kenapa kita harus hidup suci? Karena kita mempunyai Tuhan Allah yang suci. Nah, saudara-saudara, saya akan membacakan beberapa ayat yang penting di dalam Alkitab mengenai kaitan Allah yang suci seharusnya bagaimana mempengaruhi hidup manusia sehingga kita juga suci. Kita melihat Leviticus, Imamat Lewi pasal ke-11 ayat ke-44 dan ayat ke-45. Kita membaca bersama-sama dari kitab suci Perjanjian Lama, Imamat Lewi pasal ke-11 ayat 44 dan ayat ke-45. Saya membaca ayat ke-44 dan saudara-saudara semua buka suara membaca ayat 45. Demikian firman Tuhan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu mengkuduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan yang merayap di atas bumi. Semua membaca ayat 45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Nah, saudara-saudara, ini berkali-kali Allah menekankan engkau harus kudus. Dan sebabnya mengapa engkau harus kudus? Sebab aku kudus. Allah menuntut, Allah memerintah, Allah memberikan nasihat kepada orang-orang yang menambahkan diri milik Tuhan. Karena akulah Allah, aku Allahmu, aku Allah yang kudus, dan akulah Allah yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Itu sebab engkau harus kudus. Engkau harus mengkuduskan dirimu. Engkau jangan najiskan dirimu. Engkau jangan mencemarkan tubuhmu. Engkau jangan seperti binatang yang merayap. Engkau jangan berzina. Dan engkau jangan berdosa seperti mereka yang tidak mengenal aku.
Karena aku adalah Allahmu yang kudus. Itu sebab kuduslah kamu. Kuduskanlah dirimu. Ini adalah perkataan di dalam Alkitab. Perbedaan semua dewa-dewa oleh orang-orang bangsa dan suku-suku di tanah Palestina di dalam perjanjian lama dibanding dengan orang Kristen adalah mereka semua najis. Dan Allah Israel, Allah yang suci. Nah, saudara perhatikan, pada waktu itu mereka mempunyai pikiran yang sangat relatif. Berarti setiap suku ada dewanya sendiri. Setiap bangsa ada Allahnya sendiri. Ya, kamu orang Palestina percaya Allahmu. Kamu orang Israel percaya Allah kami. Tetapi di antara semua dewa-dewa mereka, tidak ada satu yang mengatakan, akulah Allah. Dan satu-satunya Allah. Di luar saya tidak ada Allah. Dan mereka bukanlah Allah. Dan akulah Allah satu-satunya yang suci. Nah, ini menjadi satu proklamasi yang tidak ada pada agama lain. Di dalam seluruh perjanjian lama. Kedua. Dan proklamasi satu-satunya Allah ini juga dibubuhi dengan kekudusan sebagai syarat satu-satunya yang tidak ada pada dewa-dewa dan ilah-ilah yang lain. Saudara-saudara, abad ke-19, seorang filosof Jerman yang bernama Friedrich Nietzsche di dalam buku Das Volk Zarathustra, dia membuat sesuatu kiasan untuk menghina Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, orang seperti Nietzsche adalah orang yang tidak mengerti kealahan yang sejati. Dan dia telah dipengaruhi oleh orang yang bernama Ludwig. Seorang bernama Ludwig. Orang itu mengatakan dengan tulis dua buku. Satu buku yang disebut sebagai The Essence of Religion. Dan buku yang kedua The Essence of Christianity. Jadi esensi agama dan esensi kekristenan. Dan dua buku itu seperti namanya mengajak orang untuk menyelidiki agama. Atau menganalisa kekristenan. Tapi justru motivasinya adalah sama sekali terbalik. Saudara-saudara. Kedua buku itu mengajak orang untuk menghina agama. Dan untuk menghina kekristenan. Dan menurut dia bahwa yang disebut Allah itu sebenarnya tidak ada. Yang disebut Allah hanyalah refleksi, proyeksi dari konsep kesempurnaan yang memang berada di dalam manusia. Sehingga manusia yang memproyeksi akan kesempurnaan itu, lalu dia melihat proyeksi kesempurnaan itu diberikan nama sebagai Allah. Tetapi dia belum pernah memberikan penjelasan proyeksi kesempurnaan yang berdasarkan konsep kesempurnaan itu sebenarnya dari mana. Jadi setiap kali saya mempelajari filsafat, saya mendongkel daripada akar-akarnya. Dan menemukan mereka belum pernah mempertanggungjawabkan akan hal itu. Jadi manusia mempunyai konsep suci. Maka memproyeksi satu kesucian yang utuh dan sempurna. Nah, itulah Allah. Manusia mempunyai konsep keadilan. Lalu di situ manusia akan memproyeksi dari keadilan yang mutlak. Nah, itulah Allah. Manusia mempunyai satu kesempurnaan, kesucian, keadilan. Seluruhnya diproyeksikan menjadi satu bayang-bayang yang besar. Mereka menyebut itu sebagai Allah. Maka menurut dia, maka yang disebut Allah adalah dicipta oleh manusia menurut konsep kesempurnaan manusia sendiri. Atau dengan kalimat lain, dia telah memutarbalikkan kalimat Alkitab yang mengatakan Allah menciptakan manusia menurut peta teladan diri. Dia mengatakan manusia mencipta Allah menurut peta teladan diri. Berarti yang disebut Allah hanya konsep kesempurnaan yang terkandung di diri manusia saja. Saudara-saudara, ini sangat berbeda dengan Alkitab. Karena Alkitab mengatakan kepada kita, Tuhan Allah sumber dan diri daripada kesempurnaan, kesucian, keadilan, dan kemutlakan itu. Karena dirinya kemutlakan itu ada, dan dia mencipta dari tidak ada menjadi ada. Lalu menaruhkan konsep itu dicipta ke dalam diri manusia. Maka manusia disebut peta teladan dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, mengapakah manusia mempunyai konsep kesempurnaan? Mengapakah manusia mempunyai konsep kemutlakan? Mengapa manusia mempunyai konsep kesucian? Mengapakah manusia mempunyai konsep keadilan? Mengapakah manusia mempunyai konsep kemerataan? Ini yang akhirnya
berputar terus, berkembang menjadi dasarnya konstitusi, di dalamnya penuh dengan yang disebut demokrasi, keadilan, human right, dan itu cara legislasi dan sebagainya. Ini semuanya bersumber kepada satu yang sendirinya ada adil, adalah suci, yaitu Tuhan Allah. Jadi di sini kita melihat bedanya daripada pikiran-pikiran dari kitab suci dibandingkan filsafat-filsafat yang melawan kitab suci, adalah bedanya cause and result, sebab dan akibat. Saudara-saudara, Allah adalah sebab, maka akibatnya manusia mempunyai konsep seperti Allah karena kita dicipta sedemikian rupa. Tetapi mereka membaliknya, manusia menjadi sebab, maka manusia memproyeksikan, mengakibatkan adanya konsep Allah. Itu sama sekali salah adanya. Karena apa? Kalau manusia adalah sebab, lalu manusia sendiri yang tidak mutlak bisa menjadi sebab daripada kemutlakan, itu ilogis, sama sekali illogical. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka kita kembali kepada iman Tuhan. Saudara-saudara, karena Tuhan itu sempurna, karena Tuhan itu adalah yang adil, yang suci, maka dia mengutarakan seperti ini. Sekali lagi saya mengatakan kalimat yang sudah saya sebut tadi. Semua dewa tidak pernah dia menyebut diri Allah yang satu-satunya. Dan kedua, tidak ada dewa yang mengakibatkan hidup kesucian di tanah Palestina. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, kita akan mempunyai satu keraguan. Mengapa Allah menyuruh orang Israel membantai 7 suku sampai habis, tidak boleh meninggalkan satu orang di antara mereka. Bahkan anak-anak bayi mereka semua dibunuh. Masakan Yahweh begitu kejam. Masakan Allah begitu kejam, begitu bengis, begitu tidak moral, dan begitu dendam. Sehingga mengakibatkan orang Israel melaksanakan kekejaman seperti itu. Membantai habis sudah 7 suku. Saudara-saudara, orang liberal, mereka mewarisi semangat dari Paramacionisme di dalam Gnostisisme. Mereka menganggap itulah membuktikan Allah Perjanjian Lama lain dengan Allah Perjanjian Baru. Allah Perjanjian Lama keras, kejam, jahat. Allah Perjanjian Baru cinta kasih, kemurahan, dan yang menebus manusia. Allah Perjanjian Lama adalah Allah yang sendiri tidak bermoral tinggi. Sedangkan Allah Perjanjian Baru adalah Allah yang mengirim Yesus, menyatakan cinta kasih. Sehingga dia berkata kepada Israel, engkau tidak kenal aku karena engkau tidak kenal Bapakku. Itulah sebab di dalam liberalisme mereka mendirikan satu teori yang disebut evolusi agama. Sehingga agama itu sendiri mengalami perubahan evolusi. Sehingga dari Perjanjian Lama Allah yang kurang moral menjadi Allah yang menjadi agak bermoral. Itu pada keperkembangan daripada evolusi agama. Nah, saudara-saudara, ini semua ajaran yang tidak beres. Sekarang dengar kalimat-kalimat di bawah ini. Saudara-saudara, mengapakah Allah menyuruh orang Israel membantai, membunuh habis 7 suku? Justru karena suku-suku itu ditemukan melalui arkeologi. Waktu mereka berbakti kepada Tuhan Allah. Waktu mereka menyembah dewa mereka. Di dalam kuil mereka. Mereka sambil menyembah, sambil buka pakaian. Sesudah buka pakaian laki dan perempuan. Mereka peluk-pelukan, cium-ciuman. Sesudah itu melakukan perjinahan di dalam upacara agama mereka. Nah, saudara-saudara, itulah sebab Tuhan Allah tidak mau ada manusia yang begitu kotor, begitu jelek seksnya, lalu meninggalkan sesuatu teladan yang jelek untuk merusak seluruh umat manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Tuhan Allah. Itulah sebab Tuhan menyuruh orang Israel membasmi mereka. Itu bukan berarti Allah kejam. Justru itu sebabnya membuktikan Allah cinta kasih terhadap umat manusia. Saudara-saudara, keadilan yang mutlak dan cinta yang mutlak dari diri Tuhan Allah merupakan kedua sifat yang sejajar, yang tak pernah perlu dibenturkan. Allah yang penuh dengan kasih juga adalah Allah yang penuh dengan keadilan kesucian. Dan saudara-saudara, pada waktu Nietzsche mengatakan kalimat di dalam Das Volk Zarathustra, dia memakai kiasan mengejek Allah. Justru dia tidak percaya Allah itu boleh membuktikan diri hanya satu. Kalau saya mengatakan saya adalah satu-satunya pendeta, saya sudah bersalah kepada semua pendeta, bukan?
Kalau saya mengatakan ini gereja satu-satunya yang bisa diselamatkan, berarti gereja lain tidak ada harapan, bukan? Kalau Allah mengatakan saya satu-satunya Allah, yang lain bukan Allah, bukankah dia telah menghina Allah-Allah yang lain, merasa diri lebih tinggi yang lain? Maka Nietzsche tidak setuju kalau Allah mengumumkan dia Allah yang satu-satunya. Maka Nietzsche mengatakan pada satu hari, dengar, ini kalimat-kalimat dari Das Buch Zarathustra daripada Nietzsche sendiri. Allah bermusyawarah di surga. Semua dewa-dewa bertemu dan Allah bermusyawarah dengan mereka. Di tengah-tengah konferensi sedang berjalan sampai proses pertengahan. Maka di antara mereka ada satu ilah, satu Allah yang berdiri dan berkata dengan satu pengumuman. Dia itu adalah Yahweh-nya orang Yahudi. Dewa ini berdiri dan dia berteriak, selain saya tidak ada Allah. Kamu semua bukan Allah. Saudara-saudara, setelah dia mengumumkan kalimat itu, maka yang lain semua, bukan saja dia tidak setuju, semua mengejek dia dengan mentertawakan dia. Gila, hanya dia Allah, yang lain bukan Allah. Semua mengejek dia karena mengejeknya dengan tertawa yang keluar suara terlalu keras. Dan ketawa yang keras itu daripada kekuatan dewa-dewa yang besar sekali kuasanya. Akhirnya goncanglah seluruh surga. Karena ketawanya terlalu besar. Akhirnya menjadi gempa bumi. Ketawa-ketawa terus akhirnya. Semua ketawa sampai mati semua. Maka Allah semua mati. Nah, itulah kalimat yang disebut God is dead. God is dead. Mulai daripada kalimat secara resmi. Ditulis secara syair. Di dalam buku Das Buch Zarathustra oleh orang Jerman yang bernama Friedrich Nietzsche, saudara-saudara sekalian. Lalu sesudah itu abad ke-20 ada orang-orang yang mengatakan konsep Allah yang sebenarnya begitu berbeda dengan konsep yang kita katakan. Itu harus dianggap tidak ada. Yang disebut Allah yang bersemayam di dalam surga mentakta akan menguasai seluruh alam semesta itu tidak ada. Jadi God is dead diumumkan sebagai sesuatu teori filsafat. Dan Allah mati diumumkan oleh Friedrich Nietzsche abad ke-20. Seorang Perancis bernama Jean-Paul Sartre. Dia mengambil sesuatu cangkul lalu membuat satu upacara mengkuburkan Allah di dalam kuburan. Nah saudara-saudara, ini perkembangan itu sebab saudara-saudara di barat jangan kira itu negara Kristen. Negara seperti Perancis, engkau kira itu negara Kristen. Memang masih ada gereja-gereja yang besar sekali, yang agung sekali. Dan banyak orang berada di dalam. Tapi negara itu jauh lebih tidak Kristen dibanding daripada negara seperti pernah dijajah komunis di Tiongkok. Karena apa? Yang ikut kebaktian demikian sedikit adanya. Saudara-saudara. Tetapi kita telusuri kembali di sejarah. Kita melihat tidak ada dewa yang mempunyai zat ilahi yang bersifat seperti apa yang kita katakan. Akulah alam. Akulah Allah yang memanggil engkau keluar dari Mesir. Akulah Allah yang kudus. Itu sebab kudus karena dirimu. Dan saudara, sejarah mengajar satu hal lagi. Bangsa yang mulai sembarangan di dalam seks cepat memusnahkan diri. Bangsa yang tidak menghukum orang memerkosa, bangsa yang berada di dalam bahaya. Bangsa yang membiarkan perzinahan, perkosaan berjalan terus, tidak lama umur hidupnya bangsa itu. Berdoalah untuk Indonesia. Berdoa untuk zaman ini. Berdoalah untuk masyarakat yang menghina kesucian seks. Saudara-saudara. Jikalau engkau mempunyai kedudukan tinggi, tetap pelihara hanya satu istri. Jikalau engkau mempunyai uang yang banyak, jangan kira dengan uangmu boleh sembarangan membeli seks dari pelacur. Jikalau engkau mempunyai kekuatan tubuh yang luar biasa, sehingga istri kurang bisa melayani engkau, tahan nafsu. Karena kesucian seks menjadi kunci kekuatan bangsa. Kesucian seks menjadi kunci moral yang membuat manusia itu mempunyai gairah yang tidak habis-habis. Saudara-saudara, orang yang hidup suci, bangsa yang bisa menahan nafsu dan bisa menyalurkan seks di dalam keadaan yang betul-betul menurut jalur yang ditetapkan oleh Tuhan. Orang pribadi, masyarakat tertentu, dan bangsa mana saja yang berjalan di dalam prinsip ini tidak mungkin tidak diberkati Tuhan.
Tuhan berkata, akulah Allah. Akulah Allah yang kudus. Aku Allah yang suci. Itu sebab harus engkau suci di dalam segala hal. Dan kita akan membaca lagi Levitikus, Imamat ayat ke pasal 19. Kita membaca ayat yang kedua. Hendra, you ingat nama daripada filosof tadi siapa? Feuerbach, betul. Feuerbach. Ludwig Feuerbach. F-E-U-R-B-A-C-H. Itu Ludwig Feuerbach yang mengatakan man created God from his projection of perfection. Itu adalah dari orang Jerman. Kita teruskan. Imamat pasal ke-19 ayat yang kedua. Di sini kata berbicaralah kepada segenap jemaat Israel. Dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu. Sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Semua membaca. 1, 2, 3. Berbicara kepada segenap jemaat Israel. Dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu. Sebab aku Tuhan Allahmu kudus adanya. Saudara-saudara, kita membaca lagi daripada 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 di perjanjian baru. Bagaimana perjanjian lama Tuhan mengatakan itu. Dan perjanjian baru Tuhan yang sama. Memakai rasul untuk menyatakan ulang kembali. Kita membaca 1 Petrus pasal 1. Kita membaca ayat yang ke-15. Setelah mendapatkan kita membaca bersama-sama. 1 Petrus 1:15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus. Yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis. Kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Jadi kalau ditanya mengapa orang Kristen harus hidup suci. Mengapa kita boleh tidak ada kebebasan. Kenapa kita tidak kebebasan melakukan segala macam kemauan kita. Jawabnya cuma satu. Sebab Tuhan suci. Itulah. Because your God is a holy God. Because your God is holiness. So you should be holy. You should sanctify yourself. Membersihkan diri. Mengkuduskan diri. Ini tugas kita. Karena apa? Karena Tuhan kita itu suci adanya. Saudara-saudara. Kedua, mengapakah hidup kita harus suci? Karena kita telah menerima panggilan yang suci. Maksudnya, kita dipanggil untuk hidup suci. Bukan dipanggil untuk masuk surga. Saudara-saudara. Masuk surga itu akibat. Bukan sebab. Jangan campur baur. Saudara-saudara. Mengapa jadi orang Kristen? Karena saya takut masuk neraka. Kenapa percaya Yesus? Karena ingin masuk surga. Itu tidak pernah diperbolehkan menjadi motivasi kita. Saudara-saudara. Motivasi kita mengikuti Yesus Kristus. Motivasi kita menjadi orang Kristen. Bukan melarikan diri daripada neraka. Bukan menginginkan surga. Kalau itu dibenarkan. Berarti menjadi Kristen pun motivasinya adalah egois. Saudara-saudara. Paulus mengatakan untuk bangsaku. Supaya mereka bisa diselamatkan. Sampai-sampai kalau aku harus diputuskan hubungan dengan Kristus pun aku rela. Berarti dia membuktikan dia menjadi orang Kristen bukan untuk egoisme. Dia bukan untuk mementingkan untung rugi sendiri. Atau takut hukum sendiri. Maka menjadi orang Kristen. Dia menjadi orang Kristen yang mau melayani orang lain. Kalau orang lain boleh dapat berkat dan dia diputuskan daripada hubungan itu pun. Dia terkutuk pun dia rela. Asal bisa menjadi berkat. Nah itu motivasi yang benar. Jadi kita menjadi orang Kristen bukan karena mau masuk surga. Kita menjadi orang Kristen bukan karena takut ke neraka. Kita menjadi orang Kristen karena Tuhan kita mencintai kita. Dan kita harus bersekutu dengan Dia. Dan kita harus berdamping dengan Dia. Kita mempunyai hidup Dia. Baru kita bisa menjadi wakil dan menjadi saksi Tuhan. Saudara-saudara. Kita menjadi orang Kristen karena dipanggil. Karena panggilan itu berupa sesuatu kedaulatan Allah. Maka kita taat. Tetapi dengan demikian. Akibat otomatis adalah engkau tidak masuk neraka dan engkau boleh diberikan surga. Tetapi itu menjadi akibat, bukan menjadi motivasi. Jadi kalau anak-anak sekolah karena ingin mendapatkan uang yang banyak. Kalau you dapat juara 1 saya kasih 2 juta. Maka dia karena 2 juta sekolah. Anak ini masih belum beres. Tetapi kalau sekolah karena dia betul-betul suka mencari kebenaran. Suka bertanggung jawab itu beres. Sesudah itu akibatnya dapat 2 juta. Jadi hati dia harus dikoreksi kepada motivasi yang benar. Itu baru etikanya itu menjadi beres.
Karena etika Kristen bukan etika takut, kesusahan yang mendorong dia berbuat baik. Atau karena inginkan dapat hadiah, maka dia terpaksa berbuat baik. Etika Kristen adalah etika motivasi. Etika motivasi berarti hatimu benar dulu, maka yang lain akan mengikuti. Keep your quality, then the quantity come up. Keep your quality and the right motivation, then the result and the reward will be given to you. Itu jelas sekali. Nah di sini kedua, mengapa kita hidup suci? Kita hidup suci karena Allah itu suci. Kedua, kita hidup suci karena kita mendapatkan panggilan yang suci. Sehingga panggilan itu mengakibatkan kita hidup di dalam kesucian sebagai tanggung jawab. Nah saudara-saudara, puji Tuhan. Karena aku yang memanggil engkau adalah suci. Dan engkau adalah orang ini panggil sehingga orang saudara-saudara suci yang menerima panggilan surgawi. Kita membaca Ibrani pasal 3 ayat pertama. Ibrani pasal ketiga ayat pertama. Setelah mendapatkan kita akan membaca bersama-sama. Semua buka suara. Kitab Ibrani pasal yang ketiga. Kita membaca ayat yang pertama. Semua buka suara membaca. 1, 2, 3. Sebab itu saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Engkau adalah orang disebut saudara-saudara suci yang telah menerima panggilan surgawi. Saudara-saudara, panggilan surgawi dari Tuhan yang suci. Panggilan itu supaya kita taat dan kita hidup di dalam kesucian. Saudara-saudara, kita dicipta menurut peta teladan Allah. Kita diperintah oleh Tuhan yang bersifat suci. Dan kita diberi panggilan surgawi sehingga menjadi saudara-saudara yang suci. Bukan saja demikian, kita dikuduskan oleh Roh Suci sehingga kita menjadi suci. Kita membaca 1 Petrus pasal pertama ayat yang kedua. 1 Petrus pasal pertama ayat yang kedua. Setelah mendapatkan kita akan membaca bersama-sama. Kali ini saya minta saudara wanita yang membaca ayat kedua. Petrus pertama pasal 1 ayat kedua. 1, 2, 3. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Supaya kita taat kepada Yesus Kristus. Dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi kita dipilih oleh Bapa. Dan kita dipercik oleh Yesus Kristus. Karena kita dikuduskan oleh Roh. Atau digerakkan Roh Kudus menjadi kudus. Terjemahan yang lain. 被感动圣灵感动成为圣洁 Move by the Holy Spirit and become sanctified. Saudara-saudara, kita dikuduskan oleh Roh Kudus. Jadi sini kita melihat satu pikiran yang sangat indah sekali. Allah Tritunggal hubungan dengan orang Kristen yang harus hidup suci adalah yang cipta dan yang panggil adalah Allah yang suci. Yang menebus adalah membersihkan kita dengan darah sehingga kita suci. Yang menggerakkan kita ada Roh Suci yang mau kita hidup di dalam kesucian. Saudara-saudara, kenapa buah Roh Kudus tidak ada kesucian? Buah Roh Kudus yang disebut 9 dari pertama cinta sampai para akhir itu tahan nafsu. Itu 9 buah, 9 ungkapan sifat daripada buah Roh Kudus. Mengapa tidak ada kesucian? Sebenarnya kesucian menjadi zat esensi daripada ke-9 manifestasi itu. Kita harus cinta di dalam kesucian. Kita harus sukacita di dalam kesucian. Kita harus damai di dalam kesucian. Kita harus tahan nafsu di dalam kesucian. Semua itu berkait dengan kesucian. Bukan saja demikian, Alkitab mengatakan kepada kita harus hidup suci karena kita sudah mempunyai kedudukan yang suci. The positional speaking, we are sanctified. We are holy person, holy people of God. Kita adalah umat pilihan yang suci. Kita adalah jenis orang yang suci.
di hadapan Tuhan Allah. Kita membaca bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal kedua. 1 Petrus pasal kedua, kita akan membaca ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal kedua, ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Semua, 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, kamu adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Dan bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus di terjemah lain, jenis orang yang suci. Saudara-saudara, kamu adalah orang yang tergolong jenis yang suci. Saudara-saudara, beda sekali babi dengan itu kambing. Saudara-saudara, seekor domba kakinya kena sedikit air kotor, dia akan cepat-cepat membersihkan kakinya, menggetarkan kakinya supaya kotornya pergi. Tapi babi bukan berarti babi kurang suka bersih. Saya sudah bicara dengan orang yang memelihara babi. Saya mendapat banyak koreksi. Jangan kira babi suka kotor. Dia bilang tidak. Babi terlalu panas. Perlu dingin. Pendinginan yaitu berkumpul di dalam tempat yang ada air. Jadi kalau tidak ada air bersih, dia pasti di lumut pun dia kumpul-kumpul begini. Tetapi kalau air bersih di pinggir, dia pasti pilih yang bersih. Itu koreksi ya. Dulu saya kira babi itu suka kotor sekali. Padahal babi tidak suka kotor. Saudara-saudara, dia suka dingin. Jadi di tempat yang ada air, dia di situ untuk mengeluarkan radiasinya kepanasan yang ada di tubuhnya. Menurut dia, babi salah satu binatang yang paling suka bersih katanya. Tapi saya selalu lihat babi kok kotor sekali begitu. Pada waktu babi kelihatan lempur yang kotor, dia di situ. Lain sama domba. Domba suka bersih. Nah saudara-saudara, demikian orang Kristen jenis yang lain. Orang Kristen jenis yang suka bersih. Semua orang Kristen jenis yang suka bersih. Jenis bangsa suci. Ini dikatakan. Jadi orang Kristen suka kesucian. Orang Kristen yang sejati tidak suka. Yang hidupnya sungguh-sungguh dibenarkan pula. Dia tidak suka hal-hal yang najis. Hal-hal yang tidak kudus. Tidak suka main seks tidak habis-habis. Saudara-saudara. Karena apa? Dia mengetahui dia hidup untuk apa. Nah saudara-saudara. Mereka yang tidak habis-habis dan serakah. Ini selalu istilah serakah di Alkitab. Di dalam beberapa kali muncul di dalam tulisan daripada itu Paulus. Bukan hanya uang. Tetapi tidak puas kepada istri sendiri. Serakah di dalam seks. Menginginkan tubuh orang lain. Di situ artinya. Khusus 2 kali muncul di dalam Efesus. Dan di sini ayatnya. Kita kembali membaca Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Ayat yang kelima. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang yang sundal. Orang cemar. Atau orang serakah. Artinya penyembah berhala. Nah saudara-saudara. Di sini 3 istilah itu dijejerkan bersama oleh Paulus. Orang sundal, orang yang begitu kotor, yaitu orang yang mencemarkan diri. Dan orang serakah, yaitu penyembah berhala. Nah saudara-saudara, mengapakah serakah dicampurkan dengan pembicaraan tentang seks? Lalu serakah diartikan dengan penyembahan berhala. Nah saudara-saudara, John Stott mengatakan orang yang tidak puas seksnya dan masih menginginkan yang lain, dia adalah orang yang sudah menggantikan Tuhan Allah dengan perempuan yang lain sebagai ilah palsunya dia. Nah itu menyembah berhala. Saudara-saudara, orang yang selain istri sendiri masih menginginkan tubuh orang lain, orang yang di dalam seks bermain-main melampiaskan nafsu, dia telah menjadikan perintah Allah tidak penting. Tetapi yang dia inginkan menjadi dewa pemujaan dan menjadi tuntutan dia. Dengan demikian orang serakah di dalam seks sama dengan orang penyembah berhala. Ini ayatnya. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk menghindarkan diri dari segala sesuatu yang menakutkan
Saudara-saudara. Terakhir. Kenapa kita hidup suci? Karena kita mengetahui tubuh kita adalah dimiliki oleh bukan kita sendiri. Tubuh kita ini adalah tempat perdiaman Roh Kudus. Nah, ini merupakan salah satu pemikiran yang terbesar mengenai interpretasi makna hidup di dalam dunia dibandingkan dengan semua filsafat. Saudara-saudara, di dalam sejarah Tiongkok ada satu istilah mengatakan tubuh ini adalah chou pinang. Tubuh ini ada kantong kulit yang bau. Nah, saudara-saudara, coba lihat kalau 3 hari tidak mandi bau nggak? Betul-betul bau. Ini kantong kulit yang bau ini. Chou pinang. Nah, Michelangelo di dalam lukisan besar di Sistine Chapel, dia menggambarkan diri sebagai hanya satu kantongan kulit yang sudah kisut yang dipegang dengan mukanya pesimis luar biasa. Jadi saudara-saudara, bagaimanakah kita mentafsirkan tubuh ini? Apa artinya tubuh ini? Tubuh ini adalah bagi saya sesuatu seni yang tertinggi yang dibentuk dan dicipta oleh Tuhan. Tidak ada itu streamline yang lebih bagus daripada tubuh manusia sebagai the greatest masterpiece of art in the universe. Tetapi tubuh ini jikalau dipergunakan dengan baik, kita menikmati seks semaksimal mungkin, termasuk postur dan kebebasan yang terbesar. Dikatakan minggu lalu. Tetapi tubuh ini kalau menjadi tempat perjinahan, menjadi alat yang najis di dalam seks, menjadi salah satu yang paling menakutkan. Dan saudara-saudara, di sini Tuhan memberikan hukuman jika manusia tidak menjaga tubuhnya sebagai tempat perdiaman Tuhan Allah. Saudara-saudara, di dalam 14 tahun tidak lama sesudah Magellan kembali ke Eropa, kapal awaknya dia sendiri mati di Filipina. Saudara-saudara, di dalam 14 tahun tidak lama kemudian abad ke-16, maka seluruh Eropa sakit banyak penularan dari sibilis. Saudara-saudara, beberapa orang Paris yang berada di Italia mengakibatkan penyakit kelamin yang menjalar di Italia. Orang Italia mengatakan ini dari Prancis. Maka mereka mengatakan ini penyakit Prancis. Orang Prancis bilang tidak bisa. Orang terjadi di Italia, penyakit Italia. Jadi Italia menuduh Prancis. Prancis menuduh Italia. Padahal mereka mendapat bakteri dan berseks dan semua kuman yang membuat kerusakan tubuh daripada pulau-pulau di tengah-tengah mereka merantau di dunia. Bawa ke Eropa. 14 tahun. Seluruh dunia dilanda. Dan Tuhan mengizinkan penyakit itu tidak bisa disembuhkan. Sampai abad ke-20. Penemuan penisilin. Baru ada pengharapan bagi orang yang sakit seks. Tetapi saudara-saudara, pengajaran ratusan tahun itu tidak menggugah manusia untuk bertobat. Sebenarnya di dalam ratusan tahun itu hanya semua orang Kristen yang baik, yang setia kepada istri sendiri, yang tidak kena seks. Karena apa? Tuhan itu suci adanya. Tidak kena penyakit seks. Tuhan itu suci adanya. Engkau betul-betul hidup dalam kesucian. Engkau bangsa jenis kesucian. Engkau hidup dalam kesucian. Tuhan memelihara engkau di dalam kesempurnaan hidup tubuh yang utuh. Tubuh yang sehat. Saudara-saudara. Penyakit seks itu mengakibatkan sesuatu kerusakan luar biasa. Bukan saja moral, juga kesakitan yang luar biasa. Karena seluruh tubuh, syaraf yang paling banyak dan yang paling sensitif itu adalah bagian seks. Saudara-saudara, engkau menikmati atau engkau merusak? Engkau bersyukur karena seks atau engkau mempermainkan diri untuk menajiskan diri karena seks? Kiranya semua kalimat firman Tuhan yang penting bisa memelihara kita dan menjadi pendidikan untuk anak keturunan kita. Karena kita bangsa jenis manusia yang disucikan oleh Tuhan. Dan Alkitab mengatakan jangan lupa. Di dalam tubuhmu harus memuliakan Tuhan. Karena engkau ditebus dengan harga yang tunai. Saudara-saudara. Dengan nilai yang begitu tinggi. Mengganti baru engkau ditebus keluar daripada kemarahan Tuhan Allah. Dan engkau dikuduskan oleh Tuhan. Maka hidupmu harus hidup dalam kesucian. Saudara-saudara. Kenapa kita hidup suci? Karena tubuh kita baik Allah. Di dalam semua filsafat tidak mengajar begitu jelas. Kecuali firman Tuhan.
Di dalam ajaran dari orang Greka mengatakan tubuhmu itu seperti satu kantongan yang mempenjarakan jiwamu. Itu namanya sema theory. Berarti teori bahwa tubuh itu ada penjara dari jiwa. Alkitab mengatakan tidak. Tubuh bukan penjara jiwa. Tubuh itu adalah satu tempat perdiaman Roh Kudus. Di mana Tuhan Allah berdiam di dalam dirimu. Maka tubuh kita ini suci ada. Ini bait Allah. Bait Allah yang kelihatan di tanah suci itu sudah tidak ada. Tapi bait Allah yang menjadi wakil Tuhan di seluruh dunia berada di dalam tubuh Kristus. Saudara, kamu adalah bait Allah. Kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6. Kita membaca bersama-sama. Ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi selalu satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. 19 semua membaca bersama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20 semua membaca. Sebab kamu adalah dibeli dengan harganya, telah lunas, dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Semua sekali lagi kalimat terakhir. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebab kita adalah bait Allah. Terakhir. Poin yang paling terakhir. Selain kenapa kita kudus. Sekarang poin terakhir dari bagian ini adalah kita mengetahui dengan sesungguhnya. Bahwa tidak ada bagian kerajaan Allah. Dan mengetahui juga ada kemarahan Tuhan untuk menghakimi orang yang bercabul. Kita membaca sekali lagi dari Efesus pasal yang kelima. Saudara sudah membaca bersama-sama. Kelima, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus. Tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah yang menyembah berhala mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Kerajaan Kristus dan Allah di dalam Grekanya cuma satu ho. Satu saja. Ho. Yaitu membuktikan Kristus adalah Allah. Ini dalam bahasa grammarnya. Kita membaca ayat terakhir di sini. Janganlah kamu disesatkan oleh dengan orang dengan kata-kata yang hampa. Berarti penipuan seks tidak apa-apa. Perbuatan pencemaran tubuh cabul tidak apa-apa kok. Tidak apa-apa. Saudara-saudara, ini negara Amerika abad ke-21 sudah berada di ambang pintu kebahayaan. Asal kerja beres, asal uang cukup, hidup seks tidak apa-apa. Ini sangat bahaya. Amerika tidak akan lagi menjadi teladan dan kekuatan utama untuk mendorong moral di seluruh dunia. Amerika akan menjadi suatu bangsa yang dihina oleh orang Islam. Karena orang Islam yang berada di Amerika, mereka terpaksa harus menjadi supir dan sebagainya. Waktu saya tanya dengan mereka, in this country no morality. In this country no holiness, no righteousness. Saudara-saudara, kalau demikian, orang Kristen yang seharusnya menjadi contoh dan menjadi teladan, menjadi saksi dunia, sendiri tidak menjadi contoh bagaimana. Demikian juga orang Kristen, kalau pemimpinnya tidak beres, orang Kristen tidak beres, seksnya tidak beres, bagaimana bisa menjadi contoh? Itulah sebabnya abad ke-21 banyak orang akan mengalih kepada Buddhisme. Karena apa? Mereka kira Buddhisme memberikan pengharapan kepada dunia. Mereka mempunyai sesuatu penekanan yang sama sekali berbeda. Anggap seks sama sekali kotoran. Saudara-saudara, tetapi Alkitab mengajar bukan demikian. Alkitab tidak menginjilkan percabulan atau keluaran daripada sesuatu batasan yang ditetapkan Tuhan. Tapi Alkitab juga tidak mengatakan seks itu kotor. Seks itu indah, seks itu baik. Seks itu harus dibatas dengan nafsu yang ditetapkan oleh Tuhan yang benar. Nafsu yang jelek, nafsu yang kelebihan.
Itu penyembahan pada berhala. Itu tidak ada bagian di dalam kerajaan Allah dan Kristus atau kerajaan Kristus sebagai Allah. Bukan saja demikian. Semua perkataan bohong yang membuat engkau kacau dan tidak ada pendirian, jangan terima. Karena apa? Karena di sini terakhir kalimat adalah Allah tidak tinggal diam dan Allah akan menghitung kira-kira semua ini. Kita membaca. Janganlah kamu disesatkan oleh orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sehingga kita akhirnya bukan karena sebab, tetapi karena akibat. Kita mengetahui pasti ada hukuman. Bukan karena takut hukuman baru kita suci. Bukan, saya sekali lagi katakan. Itu tidak menjadi motivasi. Atau itu akibat. Mengapa kita harus suci? Kita harus suci karena Allah kita suci. Kita menerima panggilan suci. Kita memiliki kedudukan suci. Kita memiliki pengalaman dikuduskan. Dan kita sekarang menjadi bait suci Roh Kudus. Itu sebab. Tetapi akibatnya adalah jikalau engkau tidak suci, engkau menjadi penyembah berhala. Engkau tidak berbagian di kerajaan Allah. Dan akan mendatangkan murka Allah atas semua orang yang durhaka. Kiranya melalui peringatan-peringatan firman Tuhan. Sekali lagi. Gugah, bangun, dan hidup di dalam kesucian. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Mari kita semua bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan memberikan fungsi seks. Dan Tuhan memberikan kebenaran. Tuhan berikan kenikmatan. Tuhan memberikan sesuatu hak hidup di dalam terang. Dan hidup yang kenikmatan yang sejati. Kita berdoa kiranya Tuhan melalui panggilan yang suci. Melalui pengenalan sifat ilahi yang suci. Melalui pengalaman kita dikuduskan melalui darah Yesus Kristus. Melalui kita dijadikan bait suci dari Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kita boleh hidup senantiasa di dalam kesucian untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa bersyukur untuk seks dan berdoa supaya Tuhan memelihara kita. Semua berdoa bagi diri kita, anak kita, bangsa kita dan seluruh dunia dan orang Kristen di mana saja. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih, kami bersyukur untuk apa yang sudah kami terima dari ajaran Tuhan, apa yang sudah kami dengar dari firman-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri bekerja di tengah kami, memberikan kekuatan kepada kami, membersihkan kami, menghindarkan dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Berdoa kiranya Engkau sendiri akan memberikan panggilan, memberikan sesuatu peringatan dan memberikan peneguhan kepada kami untuk berjanji dan hidup suci untuk memuliakan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan pemuda-pemudi dan orang tua semua ke dalam tangan Tuhan. Peliharalah kami dan sehingga kami boleh hidup di dalam kesucian. Sehingga kami boleh menjadi orang yang kuat, menjadi gereja yang kuat, menjadi bangsa yang kuat. Karena bangsa yang menghina akan fungsi seks dan menjalankan pelampiasan nafsu adalah bangsa yang mendatangkan hukuman, kemurkaan dari Tuhan. Kami berterima kasih dan berdoa dalam nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.